Salam, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Terpujilah Raja ke segala Raja, berkatalah dalam hidup ini. Ini aku, Yonatan, yang akan memberitakan Injil. Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Kiranya bagi kita semua yang mendengarkan dapat ditumbuhkan imannya dan dapat dikuatkan agar mengalami tanda-tanda kasih karunia Yesus Kristus kepada kita semuanya. Sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa dalam kepercayaan yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita semuanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, yang menghidupkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkatalah dalam hidup kami semuanya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang membaca firman Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa dan ada yang bisa menghalangimu Tuhan dalam melakukan segala sesuatu yang ajaib dan yang termulia kepada kami semua Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami agar kami bisa membaca firman Tuhan ini Tuhan, maupun mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang akan memberkati kami semua tanpa melewatkan seseorang pun, kan Allah yang akan mengutus kami untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang, agar kebenaran-Mu, agar nama-Mu dapat dikenal semua manusia bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu, semua yang dapat Engkau lakukan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ibrani 9 Perikop tema keempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki gian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas dan kabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam kabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah berkunas dan lolo batu yang berkuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi kerup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara perinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan, itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang akan
yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan isop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dengan segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah dikahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Di sini firman Tuhan, renungan yang kudapatkan akan kuberikan kepada kalian saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah mati satu kali untuk mempersembahkan dirinya, darah yang kudus tak bercacat sama sekali, agar Dia menguduskan kita, mengampuni kita dari segala dosa yang kita lakukan. Dia hanya mati satu kali saja. Oleh karena itu, saudara yang percaya kepada Tuhan, tahanlah
terhadap kepercayaan itu. Jangan murtad dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan Allah yang hidup, itulah Tuhan Allah yang besar dan Allah yang cemburu. Karena pada perjanjian lama, Allah yang hidup berkata, jangan ada Allah lain selain dari diriku ini. Kiranya begitulah firman Tuhan yang kudapatkan renungan atas kasih karunia Yesus Kristus kepada kita semua yang mendengarkan Injilnya maupun yang membaca firman Tuhan. Kita semua telah diselamatkan. Oleh karena itu kita pertahankan, kita taat menantikan Dia. Ketika waktu kesudahan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna dan yang kekal sampai selama-lamanya. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak manusia. Karena Allah lah yang berhak melakukannya, sebab kita manusia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, gunakanlah kekuatan Allah. Pergunakanlah kasih karunia Yesus Kristus dengan kemerdekaan yang kita raih kepada kebenaran Injil Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang waktunya berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa menyelamatkan kami semua, Allah yang telah mengampuni segala dosa kami. Kami percaya bahwa kami telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Oleh sebab itu kami akan selalu bertahan di dunia ini untuk meraih apa yang Kau janjikan kepada kami, yaitu damai sejahtera yang kekal dan sukacita yang kekal. Terpujilah Allah kami, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Berkatalah dalam hidup kami, jadilah hidup kami sesuai kehendak-Mu Tuhan, karena kami tak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan untuk mencampuri urusan kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk membantu memberikan hasil yang terbaik yang kami usahakan Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami menjadi terang-Mu Tuhan dalam menerangi semua orang, dalam terang kasih Yesus Kristus kepada kami, sebab Engkau lah Allah yang berkuasa. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas dalam kasih Yesus Kristus. Amin.